Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Ismi Hanifah dan beberapa teman-teman aku di sini akan menjelaskan bagian-bagian jaringan pada tumbuhan. Selamat menonton. Kelompok kami sekarang akan membahas tentang parenchyma daun, tetapi sebelum kita jauh lebih dalam membahas parenchyma daun, saya akan menjelaskan definisi umum dari parenchyma daun. Jadi parenchyma daun ini adalah jaringan dasar pada daun yang terdiri oleh sel-sel hidup. Tujuan utama dari parenchyma daun ini adalah tempat terjadinya fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya adalah struktur dan lokasi dari parenchyma daun. Parenchyma daun terletak di antara epidermis bawah dan epidermis atas. Parenchyma daun juga sering disebut dengan mesofil daun. Nah, parenchyma daun juga terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama, parenchyma palisade atau jaringan tiang, dan yang kedua, parenchyma spons atau jaringan bunga karang. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan tiang. Nah, jaringan palisade atau yang biasa kita sebut sebagai jaringan tiang merupakan salah satu lapisan sel tumbuhan yang memanjang yang letaknya itu tepat berada di bawah permukaan epidermis atas. Nah, untuk bentuknya sendiri, jaringan palisade itu sel-selnya memanjang dan tersusun rapat seperti tiang nih teman-teman. Nah, untuk kandungannya sendiri, jaringan palisade ini tersusun dari kloroplas yang banyak sehingga menjadikan dirinya sendiri itu sebagai lokasi utama atau tempat utama terjadinya fotosintesis atau proses terjadinya pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, untuk yang terakhir yaitu peran atau fungsinya sendiri, jaringan palisade itu memiliki peran menyerap banyak energi cahaya matahari yang kemudian menjadikannya itu sebagai salah satu kegiatan fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tanya teman-teman, makasih. Oke, selanjutnya ada jaringan spons. Nah, jaringan spons ini bisa diibaratkan sebagai ruang sirkulasi di dalam daun karena bentuk selnya yang longgar dan berongga sehingga gas-gas lebih mudah berdifusi di dalamnya. Lalu jaringan spons ini jumlah kloroplasnya lebih sedikit dibandingkan jaringan palisade. Meskipun jumlah kloroplasnya tidak sepadat jaringan palisade, jaringan spons sangat penting untuk terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan karena memungkinkan daun untuk bernafas dan bertukar gas dengan lingkungan. Saya di sini akan melanjutkan nomor 4. Peran memungkinkan gas berdifusi dengan mudah ke seluruh sel mesofil dan keluar melalui stomata. Oke, berikutnya ada sinergi kerja. Jadi sinergi kerja ini adalah seperti palisade dan spons bekerja sama untuk mengoptimalkan fotosintesis. Kalau untuk palisade sendiri dia berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan cahaya. Kalau untuk spons sendiri dia berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran gas yang lebih efisien. Di sini saya ingin melanjutkan bagian fajar, yaitu nomor urut kelima, bagian nomor 3 dan keempat. Yang ketiga ada air dan mineral. Air dan mineral diserap akar, lalu diangkut ke daun melalui pembuluh slim di dalam mesofil daun. Air dan mineral ini menjadi bahan penting untuk proses fotosintesis bersama cahaya matahari dan gas CO2. Dan yang keempat, spons. Jaringan spons terdiri dari sel-sel yang longgar dengan banyak ruang antar sel. Ruang ini berfungsi mempermudahkan pertukaran gas CO2 masuk untuk fotosintesis. O2 keluar sebagai hasil sampingan sekaligus membutuhkan sirkulasi uap air.